Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sobat Fok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami Abah dan Abah kembali hadir ya di tengah ruang dengar Sobat Fok sekalian. Ya tentunya seperti biasanya ya, pada kesempatan ini kami berbagi cerita, berbagi info ya terkait dengan keyakinan kita supaya keimanan, ketakwaan kita kepada ajaran kita itu semakin meningkat. Sobat Fok, kita sapa dulu Abah Jatmiko. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Abah ya. Nah, pada pagi hari ini sudah sehat kembali. Siap. Sehat terus, Pak. Alhamdulillah, karena salah satu nikmat yang luar biasa sehat itu ya. Kalau kita suruh memilih ya Abah ya, sehat dan duit itu milih dua-duanya mesti ya. Orang sehat bisa mencari duit ya kan, tapi kalau orang sakit belum tentu bisa mencari duit. Tapi ada pepatah, kalau tidak sakit ya tidak merasakan syukurnya sehat. Oh gitu ya. Ya memang suatu saat tertentu bukan tidak mustahil kita akan mengalaminya itu ya. Mudah-mudahan jadi, enggak, Pak. Rasa sakit itu sebagian dari kehidupan kok ya, Pak. Jadi memang kita mau dan mau nggak mau harus suatu saat mengalami itu, dan kita harus siap lah, katakanlah kalau pada saat tertentu kita mengalami hal seperti itu. Baik Sobat Fok, dimanapun Anda berada, kali ini kita coba untuk melihat fenomena di sekitar kita lah, nggak usah jauh-jauh. Kita sebagai seorang Muslim ya, salah satu kewajiban kita itu adalah sholat. Nah, dan ini kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak muda yang sudah terbuai dengan kehidupan yang dia alami, kegiatan yang dia lakukan, ya kadang-kadang sholat ini diabaikan. Nah, ini menurut Abah Jatmiko gimana nih? Supaya anak-anak muda itu jangan sampai anak mengalami muda hal Fok seperti atau itu. yang lainnya? Secara umum. Nah, secara umum. Kalau Fok tua-tua apa? Nggak ada anak muda. Siap. Oke, monggo Abah Jatmiko. Gini, Pak. Kalau Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jadi Rasulullah mengatakan begini, ketika seorang hamba itu sakit atau safar itu perjalanan, pergi, Pak. Terus kemudian dia tidak bisa beribadah seperti biasanya. Misalkan sakit karena di rumah sakit, Pak, kemudian jadi nggak bisa jamaah, Pak. Terus kemudian sholatnya juga mungkin tidak sempurna ketika dia sempurna. Jadi kalau sakit saja kan Al-Fatihah saja kan kadang-kadang sulit, lupa dan lain sebagainya. Kemudian mungkin dia terbaring dan lain sebagainya. Atau pergi safar, pergi itu karena perjalanan jauh sehingga tidak bisa jamaah dan lain sebagainya. Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Tapi ada fadilahnya dari Allah, Bah. Apa? Ini kata Rasulullah, Allah tetap mencatat amalnya seperti ketika dia sehat. Ini terkait dengan kondisi tadi itu ya. Ketika dia sehat atau ketika dia hidup seperti biasanya.
Jadi misalkan maaf ya Bah, ketika sakit kemudian kadang-kadang koma, ya kan? Koma 1 hari nggak sholat, 2 hari nggak sholat. Itu kalau ada cerita riwayat pangeran di Arab itu malah sudah 18 tahun koma tuh Bah. Kadang-kadang kan kita melihat orang sakit itu komanya sampai 2 bulan. Kemudian kita, bagaimana ini Ibu, nggak sholat, malah ini yang terakhir mau menghadap Allah, malah nggak melakukan sholat, nggak melakukan apa-apa, malah nggak ingat sama Allah. Apa mau su'ul khotimah ya ini. Nah, kita nggak usah khawatir Bah, ketika kita sudah membaca riwayat dari Kanjeng Nabi ini, luar biasa ini. Walaupun hadisnya pendek, sederhana, tapi luar biasa. Idza maridul abda, ketika seseorang itu sakit atau safar atau dia bepergian, kutibalahu, tetap Allah itu mencatat ibadah yang setiap hari dilakukannya. Sewaktu dia masih makanya sebaiknya ketika kita sehat dan ketika kita bermukim tidak bepergian, sebaiknya kita melakukan ibadah yang sebaik-baiknya, yang terbaik ya, yang sekuat-kuatnya, sempurna-sempurnanya. Karena apa? Kita jaga nih Bah, suatu saat kita terjadi sesuatu, kita pergi dan lain sebagainya, kita udah nggak usah khawatir, karena yang akan ditulis adalah ibadah yang setiap hari kita lakukan. Makanya kalau pemuda sekarang terus sholatnya subuh jam 6, duhurnya 2:30, asarnya 5:30, maghribnya 7:30, isaknya hampir mau tidur, atau bahkan tidak sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Nah itu kalau terjadi sesuatu bagi dia pergi atau dia sakit, kecelakaan misalkan dan lain sebagainya, terus yang ditulis apa Bah? Nah ini makanya kalau kemudian kita subuh bisa jam 4 sudah bangun, kemudian mandi, kemudian subuh di masjid, kemudian nanti luhur kita jamaah. Begitu suatu saat orang ini sakit dan lain sebagainya kan tenang-tenang saja Bah. Karena apa? Yang ditulis adalah kesehariannya ketika dia sehat. Ketika sehat. Nah, oleh karena itu memang harus sadar bahwa sesungguhnya sakit itu sesuatu hal yang memang bahaya sekali mungkin di akhir hidup kita. Tapi kalau kita punya amalan sehari-harinya, insya Allah tetap saja kita dihitung seperti yang ketika kita sehat. Makanya ada hadis yang mengatakan sesungguhnya seseorang itu akan dimatikan menurut kebiasaannya. Nah terus bagaimana kalau orang sudah sampai koma 1 tahun? Ya kebiasaannya dulu bagaimana? Dia kan dimatikan sebagaimana kebiasaannya yang dulu gitu. Makanya ketika nanti matinya misalkan malam, di sini kan banyak hadis Bah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka kasolatu nisfalail, maka dia dianggap sholat setengah malam. Berarti sholat isyanya kan dari jam 8 sampai jam 12, sampai jam 12 itu masih dianggap dia sholat isya. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dianggap sholat setengah malam. Berarti sholat subuhnya ditulisnya jam 12 malam sudah ditulis sholat subuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat jamaah kedua-duanya, maka ditulis sepanjang malam dia sholat. Kalau ada orang yang matinya malam, kemudian dia ahli sholat jamaah isya dan jamaah subuh, berarti kan dia matinya ditulis saat sholat. Tuh, ini kalau sadar betapa luar biasanya orang itu yang
menjaga sholat jamaah. Karena sebetulnya tergantungnya nanti dia tidak bisa apa-apa sudah dihitung kebiasaan yang ada, Pak. Oke, baik. Sobat Fok, jadi memang kita harus memanfaatkan betul pada saat kita itu dalam kondisi sehat. Jadi jangan remehkan ya. Dan kita harus berpikir suatu saat itu kita akan mengalami hal yang tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi. Oke, baik Sobat Fok, tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Fok Radio Jogja, Abah dan Abah. Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok, nah ini terutama anak-anakku ini ya, anak-anak muda. Ini yang kalau kita cermati itu memang kadang-kadang asik dengan kehidupannya. Nah, asik dengan HP-nya ya, asik dengan dunia maya yang pada saat waktu-waktu tertentu yang harus kita melakukan ibadah itu suka disepelekan. Nah, ini mari kita bermuhasabah, kita mengkoreksi diri ya. Kalau anak muda mengkoreksi diri kan sesuatu gitu ya. Jadi tidak hanya orang tua saja yang harus mengingatkan, tapi coba anak-anak muda yang memang aktivitasnya luar biasa itu jangan sampai terhipnotis dengan kondisi yang ada. Ya, kita nggak tahu ya dengan kondisi sehat walafiat sampai kapan itu kita juga nggak ngerti, karena memang kehidupan kita itu ibarat itu ya, kalau orang-orang tua itu mengatakan contohnya adalah kayak pohon kelapa itu ya. Pohon kelapa itu kan bisa sampai tua, bisa kadang masih bulu aja udah jatuh ya kan. Pada posisi dia menjadi degan itu juga bisa diambil oleh yang punya dan sebagainya. Ini kita harus mengantisipasi hal seperti itu. Monggo Abah Jatmiko, mungkin ada hal lain yang barangkali perlu disampaikan karena anak muda ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan ya, supaya pada saat tertentu, pada saat kita mengalami hal yang tidak kita inginkan itu kita masih terhitung bahwa kita melakukan amalan-amalan yang seperti biasanya. Begini Pak, as-salawatul khams wa jumu'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahun. Sesungguhnya penghapus dosa itu ada yang harian, ada yang mingguan. Sesungguhnya di antara sholat-sholatmu itu adalah penghapus dosa-dosa. Jadi kalau kita subuh itu berarti sholat subuh itu penghapus dosa setelah tadi sholat isya. Ya. Kalau kita sholat luhur berarti dia penghapus dosa kelakuan kita setelah sholat subuh. Kata Nabi, sesungguhnya sholat-sholatmu itu adalah penghapus di antara keduanya. Kemudian dosa. Ketika kamu sholat Jumat, sesungguhnya sholat Jumat itu penghapus di antara kedua sholat Jumat. Artinya sholat Jumat yang satu itu menghapus seminggu setelah sholat Jumat. Maka sesungguhnya kamu menjadi orang yang tidak berdosa. Harian bisa, kemudian mingguan bisa. Terus ada yang tahunan, Bah. Sholat Id. Siam. Oh siam. Oke, kirain sholat ya, sesungguhnya ibadah puasamu menghapus dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Makanya kemudian ditambah dengan puasa 6 hari Syawal. Karena kalau 1 bulan itu mewakili 10 manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 kali kita beribadah kan oleh Allah dilipatkan 10 kali. Berarti kalau 1 siam Ramadan 1 bulan berarti mewakili 10 bulan, ya kan? Masih 2 bulan. 2 bulan itu 60 hari dibagi 10 berarti kan 6 hari Syawal. Barang siapa yang melakukan asyamu Ramadan 1 bulan ditambah dengan puasa 6 hari, seakan-akan engkau puasa sepanjang
masa. Artinya kan dihapus oleh apa namanya ibadah itu. Jadi sebetulnya setiap hari ada penghapusnya, setiap bulan ada penghapusnya, setiap tahun ada penghapusnya, sepanjang masa juga ada namanya haji. Iya, iya. Jadi antara haji umroh dengan umroh ya, atau haji dengan haji lah kata haji kan sekali saja misalkan, itu kan sudah menggugurkan seluruh kebaikannya. Itu otomatis ya, Abah ya? Otomatis. Jadi katakanlah sholat tadi ya, jadi kita habis subuh, kemudian sholat berikutnya adalah duhur. Berarti antara subuh dan duhur itu penghapus dosanya kita duhur. terhapus dosanya dengan sendirinya kalau kita sudah melakukan itu ya. Ini kan luar biasa. Jadi kalau sudah begitu kan manusia ini begini, Pak. Dia itu nilai kepribadiannya hebat, Pak. Jadi begini, ketika ditanya hatinya, kamu tuh hidup tuh nunggu apa toh? Loh, sekarang begini, Pak. Banyak sekali anak muda yang tidak bahagia karena bahagianya nunggu kaya. Nunggu kaya, betul. Banyak sekali anak muda yang masih panik, yang masih nggak bisa tenang karena bahagianya nunggu wisuda. Ya. Banyak anak muda yang tidak bisa bahagia, tidak bisa senyum karena bahagianya nunggu nikah. Nunggu mantan bisa juga sih. Ya kan, Mbak? Iya. Orang biasa banyak sekali seseorang itu yang bahagianya nunggu sukses. Ya kan? Padahal sukses kriterianya menurut kita, menurut kita itu lain ya. Kualitas pribadinya kan kelihatan, Pak. Ya. Tapi ada orang yang dibuka hatinya, ternyata dia setiap hari nunggu sholat. Nunggu waktu sholat ya. Loh iya. Itu. Kok enggak zuhur ya? Loh kamu ngapain? Aku nunggu waktu asar. Kok enggak asar ya? Aku nunggu waktu maghrib. Kok enggak maghrib ya? Saya senang ada seorang pendemo. Pendemo dia mengatakan begini. Tidak ada takut bagi kami karena sesungguhnya kami ini di dunia hanya nunggu dua. Saya tanya, nunggu apa, Bu? Kami ini di dunia hanya nunggu sholat dan nunggu syahid. Wah, luar biasa ini. Ya kan? Lah dia kalau demo tentang kebatilan ya toh, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan luar biasa, sudah enggak hidup saya itu hanya cuma dua. Apa? Nunggu waktu sholat dan nunggu mati syahid. Apa yang saya takutkan? Loh, ini kan bagi Allah hamba yang banyak sudah. Sekali orang-orang yang sudah menjual jiwanya untuk Allah ya toh. Allah sudah membeli nyawa harta mereka untuk fisabilillah. Di dalam Quran kan sudah disebutkan itu, banyak sekali orang-orang yang sudah dibeli oleh Allah keimanannya. Mereka menjual keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sholat itu, Bah, yang paling bahaya bukan paling bahaya sebetulnya, yang paling masuk dalam hati itu kan ketika di awal itu, Bah, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dia sudah berjanji, sesungguhnya sholatku ya toh, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Maksudnya untuk Engkau ya Allah ya apa? Ya untuk sholat. Jadi banyak sekali orang yang di dunia ini ternyata dia bahagianya nggak nunggu apa-apa kok, Bah. Nunggu sholat. Sudah subuh belum, Bu? Belum. Oh iya, tidur lagi. Ya kan? Iya. Jadi betapa hebatnya tidurnya itu.
dia tidak akan bangun, kalau tidak belum, akan memulai kehidupan kecuali diawali dengan subuh. Wah, ini kan luar biasa, Bah. Padahal orangnya juga sukses itu. Maksudnya itu nggak usah dia seperti orang lain yang ada yang pagi-pagi itu dia punya cita-cita seperti ini. Nanti aku bangun mau kerja, ini mumpung proyeknya kayaknya untungnya banyak, ini mumpung ada semacam jalan, ada ini dan lain sebagainya, sehingga sejak dari malam itu dia nggak bisa tidur karena pagi itu dia akan mencari keuntungan yang luar biasa. Tapi ada beberapa hati itu yang nggak itu tujuannya itu, ya kan? Nggak itu. Jadi tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini loh, Bah. Makanya kayaknya sholat ini penting sekali, Bah. Ukuran seseorang itu sebetulnya jiwanya kosong apa enggak itu anak muda ini bisa dilihat dari sholatnya, Bah. Oke, baik. Abah Jatmiko, Sobat Fok dimanapun Anda berada, tentunya sedikit banyak kita sudah punya gambaran ya. Jadi sholat itu ternyata luar biasa. Ya. Sholat itu ternyata memang betul-betul menjadi tujuan hidup kita. Oke, kita lanjutkan setelah yang berikut ini lewat. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Kami Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok ya, yang memang mayoritas anak muda ini ya yang dengerin Abah dan Abah. Jadi perlu kita ingatkan ya, mengingatkan diri sendiri kan itu luar biasa. Nah, jadi apa sih tujuan hidup? Menunggu apa sih? Ya, tadi Abah Jatmiko sampaikan, kita menunggu apa sih? Kita kan sifatnya memang menunggu. Ya, menunggu sesuatu yang kita harapkan itu terjadi. Ternyata kalau mindset kita itu kita rubah atau coba kita berlatih lah bahwa hidup saya itu menunggu sholat. Nah, ini coba, ini biar supaya kita terbiasa, kita selalu dari hari ke hari, dari menit ke menit itu yang dipikirkan adalah sujud kepada Allah, sholat. Kalau kita sudah memikirkan itu, tentunya apapun yang diperintahkan oleh Allah bisa kita lakukan dan hidup kita bisa tenang gitu ya, Abah Jatmiko ya. Jadi usahakan coba dari pagi setelah subuh ya, kita niat bekerja, tetapi tujuannya apa? Menunggu waktu zuhur. Ya, udah kita ibadah, mengerjakan sesuatu terkait dengan pekerjaan, ya pekerjaan tentunya kita niati dengan ibadah kan, kita melakukan itu. Begitu masuk waktu zuhur ya kita segera melakukan aktivitas sholat. Nah, setelah itu ternyata kan setelah kita melakukan sholat zuhur itu ada hal yang tidak kita sadari, bahwa antara subuh dan zuhur itu ada sesuatu atau kesalahan yang kita lakukan dengan tidak sengaja tentunya ya. Dosa bukan dosa yang sengaja kita lakukan tentunya ya, Abah ya. Tapi dosa-dosa yang kita lakukan dengan tidak sengaja itu ternyata dosa. Itu dengan sendirinya setelah kita sholat zuhur akan terampuni. Nah, gitu. Nah, kemudian begitu juga seterusnya dari zuhur sampai asar. Kita masih di suasana aktivitas bekerja. Tentunya juga kita niatin menunggu waktu asar, bukan menunggu waktu pulang. Begitu asar, setelah selesai kita sholat, tentunya sedikit banyak aktivitas lain kita juga menunggu. Tentunya ini harus kita biasakan, harus kita kondisikan selalu dalam pemikiran kita. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu kebiasaan yang nggak baik. Dengan kita menunggu itu kan otomatis akan termotivasi bahwa kita harus melakukan yang terbaik aktivitas kita sehari-hari. Bukan begitu, Abah Jatmiko? Siap. Gini, Pak. Ada hadis bagus ini. Anna rajulan asaba min imra'atin
kublatan. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang berbuat kurang baik terhadap perempuan. Tapi jangan diartikan zina ya. Kalau zina kan dalam Islam sudah hukumnya sendiri. Fa'ahbarahu fa'anzalallahu ta'ala. Maka kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahbarahu, maka dia bercerita. Mungkin ini masih muda ini dan dekat dengan Nabi. Ya Nabi, saya tadi berbuat sesuatu terhadap wanita, kemudian saya takut dosa-dosanya. Fa'anzalallahu ta'ala, kata Nabi, aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat di tepian siang dan sore, maksudnya ya subuh dan asar dan sebagainya. Ya. Dan sebagian permulaan malam, maghrib dan isya. Kata Nabi apa? Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan sholat itu tadi insya Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan yang engkau lakukan. Jadi ini sebagai pelajaran banyak sekali anak-anak muda itu kalau diajak sholat, ayo sholat dap, wah aku sih kotor ya, aku sih minum ya, aku masih maksiat ya, besok aja kalau sudah bersih. Ayo sholat mas, ora aku, sesuk wae nek wis tobat. Jadi seakan-akan sholat itu diidentifikasikan sebagai orang yang sudah suci, baru sholat. Padahal di sini kalau di hadis ini ada seseorang yang dia berbuat dosa terhadap seorang wanita, mungkin hubungannya melampaui batas dan lain sebagainya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, malah Rasulullah mengatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Karena sholat itu perkara yang besar yang mampu menghapus dosa-dosa kecilmu. Aneh dosaku gede banget ya tambahi sholat sunnah. Artinya beda gitu loh, Pak. Sholat itu bukan tempatnya orang suci, bukan. Sholat itu tempatnya orang hidup. Jadi ini ada yang bagus, Pak, ada yang bagus. Jadi ada seorang pendeta atau seorang ulama dari non-muslim itu yang bertanya sama seorang ustadz. Saya senang ini lihat TikTok ini. TikTok ini aja yang saya senang. Oke. Walaupun ada TikTok yang sekarang 400 orang sudah melihat. Tapi ada senang ini saya lihat ini karena apa? Dia mengatakan, Ustadz, agama itu semuanya sama. Yang non-muslim juga menganjurkan kebaikan. Yang muslim juga menganjurkan kebaikan. Kan sama, agama apa saja sama, semua agama baik. Kenapa Islam harus lebih unggul katanya? Kenapa Islam harus lebih lebih suci dan lain sebagainya? Dan menganggap kami kadang-kadang kafir dan lain sebagainya. Ustadz ini pinter. Siapa bilang agama kita itu sama? Siapa bilang semua agama itu sama? Enggak, agama itu dibagi 3. Ini dalam Islam. 1, muamalah. Muamalah itu hubungan dengan masyarakat. Lah mungkin ini yang sama. Ya, yang hubungan dengan masyarakat itu ya. Ya kan? Suruh jujur, iya. Suruh amanat, iya. Suruh dermawan, iya. Suruh baik sama tetangga, iya. Lah mungkin ketika Anda mengatakan semua agama itu sama, karena itu baru bicara sepertiga dari Islam. Ya. Nah ini harus, jadi kalau kita mengatakan semua agama benar, itu ya benar menurut pemeluknya masing-masing, iya. Tapi kalau benar menurut semuanya ya terus akhirnya kan orang, aku agama itu aja lah, nanti besok
agamanya ganti lagi, agama lagi. Ya, enggak. Bagi Bisa Islam pindah-pindah itu. sebetulnya sama itu hanya sepertiga. Nah, kemudian tentu agama itu punya cara beribadah. Nah, ini kalau wilayah tadi wilayah muamalah memang sama, tapi kalau wilayah ibadah pasti beda. Ya. Islam adalah sholat, yang terbaik sholat. Kalau tidak sholat ya buruk, ya kan? Maka kemudian Islam akan mengatakan agama yang lain ini tidak sama dengan Islam, walaupun mereka baik tapi mereka tidak sholat. Di dalam Islam juga begitu, orang Islam yang tidak sholat juga buruk. Ya. Nah, apalagi agama lain. Karena mereka nggak sholat, kenapa? Ya memang tidak diperintahkan untuk sholat, kan begitu. Aturan atau ajaran agama ibadah di dalam Islam kan orang sholat aja harus wudhu, ya kan? Wudhunya harus tertib, pakai air suci, membasuh muka dan lain sebagainya. Kemudian nanti sholat, kemudian nanti zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua berarti berbeda. Yang ketiga tentang Tuhan itu juga beda, ya kan? Ya. Jadi Tuhan pun berbeda dalam Islam. Tuhan itu misalkan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, Allahus somad, Allah tempat bergantung dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka pun juga punya Tuhan yang berbeda, gitu loh. Betul. Nah, jadi konsepnya beda, konsep Tuhan mereka juga beda. Oleh karena itu ya apapun alasannya, tetaplah kamu memegang agamamu sendiri, begitu. Masalah sholat dengan masalah akhlak beda. Ya kan? Jangan kemudian kalau kamu jelek kamu nggak sholat, ini sudah beda hubungannya, gitu loh. Oh, itu saja yang agama lain bisa baik, iya baik, tapi dia nggak baik dalam ibadah, tidak baik dalam Tuhannya dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah kebaikan, muamalah semuanya sama. Maka sholat ya sholat, gitu loh. Maksiat urusan lain. Yang penting kamu sholat. Semakin maksiat, semakin sholat. Semakin baik, semakin sholat. Gitu loh, Pak, biar nggak ada fitnah di antara kita. Oke, baik, Pak Jatmiko. Sobat Vok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, apa yang kita diskusikan mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya sekali lagi Abah tekankan ya, anak muda terutama ini yang suka lalai ya terkait dengan ibadah, khususnya sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau sholat tidak kita tegakkan, boleh jadi tiang itu ambruk. Ya, kalau tiang itu ambruk otomatis ya, karena sebagai cagak, sebagai tiang, kalau itu dia roboh akan merobohkan kita semua. Baik, Sobat Vok dimanapun Anda berada, alhamdulillah 1 jam kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk kami berdua dan umumnya untuk Sobat Vok sekalian. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Abah dan Abah di Fox Radio Jogja.